Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Bagaimana hukumnya seorang yang suka melawak ini, Ustaz? Dan juga yang menontonnya ini sering dilakukan bagi yang sudah ngaji ataupun belum ngaji, Ustaz. Enam. Barakallahu fikum, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana hukum orang yang suka ngelawak dan bagaimana hukum kita ikut menyaksikan atau menonton? Boleh nggak dalam masalah ini? Maka yang perlu kita ketahui dalam masalah ini, bahwa agama kita adalah agama yang sangat sempurna, di mana menjelaskan dalam segala aspek kehidupan, baik hukum yang berkaitan masalah ibadah atau dalam masalah interaksi atau yang lainnya, semuanya telah dijelaskan oleh agama kita. Salah satunya adalah tentang masalah melawak ini. Dalam sebuah hadis, Nabi kita SAW itu mencela. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi SAW mencela, wailun lilladzi yahdutsu atau yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum, fawailun lahu. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nabi SAW mencela, celaka bagi orang yang dia berbicara kemudian dia dusta, tujuannya supaya orang lain tertawa. Ya, celaka baginya. Dan kalau kita perhatikan yang namanya melawak itu biasanya kan cerita-cerita fiktif yang disampaikan, atau justru yang sering kita jumpai adalah ejekan, celaan kepada lawan bicaranya ketika memiliki kekurangan atau yang lainnya. Tujuannya supaya yang nonton itu ikut tertawa. Dan ini dicela oleh Nabi kita. Sehingga dalam masalah ini para ulama menjelaskan hukum yang melawak ketika dijadikan sebagai profesi, maka sebaiknya tidak. Sebaiknya cari profesi yang lebih baik dalam masalah ini, pekerjaan yang lebih mulia daripada hidup dari penghasilan melawak. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan orang yang menontonnya? Kalau itu dijadikan sebagai hiburan semata, bukan dalam rangka dijadikan sebagai kerutinannya untuk menyaksikan, pokoknya kalau ada tontonan ini dia pasti akan panteng terus. Mungkin malah nonton. Jadi ini, Ustaz, referensi ikut ngelawak. Referensi ikut melawak atau menukil ucapan atau lawakannya, maka ini tidak dibenarkan atau sebaiknya ditinggalkan, karena setiap waktu yang kita miliki itu begitulah berharga. Konsep yang ada dalam ajaran agama Islam adalah tidak membenarkan kita menyanyiakan apa yang kita miliki. Sesuatu yang paling berharga yang kita miliki adalah waktu yang tidak mungkin akan bisa kembali. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, termasuk kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW mengingatkan kepada kita, law ta'lamuna ma'alamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, artinya Nabi SAW mengetahui tentang bagaimana kengerian yang terjadi bagi seorang yang meninggal dunia sampai nanti terjadinya hari kiamat. Kengerian, huru hara dan seterusnya yang begitu mengerikan. Kalau seandainya kalian mengetahui, kata Nabi, sebagaimana apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Namun sekali lagi, dalam masalah agama Islam memberikan kelonggaran untuk sesekali menghibur diri, itu dibolehkan, mengacu pada konsep saatan. Sesekali kita beribadah, sesekali kita menghibur diri. Namun perhatikan, jangan sampai kita tenggelam dan lalai dalam masalah-masalah yang tidak memberikan manfaat apapun bagi diri kita. Wallahu ta'ala alam bissawab.